Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vanessa Yudika Cahyani dengan NPM 2413034022. Di sini saya akan membuat tutorial peta kepadatan penduduk di Sumatera Barat. Pertama-tama, kita buka QGIS terlebih dahulu. Di sini saya pakai QGIS yang 3.40. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini kita pilih yang New Empathy Project. Tampilannya akan seperti ini, lalu kita pilih ke layer, add layer, pilih add vector layer. Lalu di sini kita pilih titik 3 di samping. Lalu kita masukkan SHP yang sudah kita punya, yaitu SHP Indonesia. Kita pilih yang tulisan akhirnya SHP. Lalu kita add dan kita close. Tampilannya akan setiap perkecamatan yang ada di Indonesia terlihat. Lalu di sini kita akan mengambil di Sumatera Barat atau di bagian sebelah sini. Caranya klik kanan, filter, lalu kita pilih Prof. Klik 2 kali. Sama dengan, terus kita klik sampel. Jika provinsi yang tidak ada di sini, kita klik yang all, lalu kita cari lagi. Nah, di sini saya akan mengambil Sumatera Barat. Kita klik 2 kali, lalu kita OK. Nah, di sini terlihat telah memotong di bagian di kecamatan. Lalu kita save terlebih dahulu. Caranya dengan klik kanan, terus kita ekspor, save picture as. Di sini formatnya kita memilih di save file. Lalu di sini klik titik 3 di ujung. Lalu di sini kita simpen, ini terserah kalian mau simpen di mana, tapi biasanya saya di QGIS. Di sini kita tulis Sumatera Barat per kecamatan ya. Terus kita save. Lalu di sini UTM-nya kita akan ubah dengan cara klik seperti apa ya ini? Bumi, diklik. Lalu di sini kita tulis WGS 84. Nah, karena saya sudah mencari WGS atau UTM yang ada di Sumatera Barat yaitu 47, saya langsung pilih ke 47. Caranya mencari UTM, kita cari zona UTM di provinsi apa gitu kan. Nanti terlihat. Nah, di sini kita bakal mengetahui apakah benar UTM 47 itu di Sumatera Barat dengan cara klik yang
yang di bawah sini, kita zoom, kita lihat benar tidak apakah di sini UTM-nya ini ternyata benar, karena di sini bagian di Sumatera Barat. Terus kita pencet oke. Terus kita pencet oke lagi. Nah, di sini sudah tersimpan per kecamatan yang ada di Sumatera Barat. Terus yang batas ADM kecamatan Indonesianya kita unchecklist. Lalu di sini saya kan ini baru kecamatan. Di sini aku pengen mengubah per kabupaten dengan cara kita klik vektor, terus geoprocessing tool, kita pilih dissolve. Terus di sini kita ini kan udah ya, Sumatera Barat. Terus di sini kita klik titik 3 di ujung, kita pilih per nama kabupaten di checklist, terus pencet oke. Di sini kita simpan, klik titik 3, lalu save to file. Di sini kita tulis Sumatera Barat per kabupaten kota. Lalu kita save. Setelah itu kita klik run. Kalau udah kita close. Nah, di sini akan tampilannya seperti ini setelah terpisah dari kecamatan. Lalu yang per kecamatan itu kita unchecklist lagi. Lalu di sini saya ingin menambahkan agar percantik aja di sini ya, dengan cara klik web map, terus kita pencet Esri. Terus di sini biasanya bisa pakai yang ocean seperti ini, atau bisa juga satelit. Ini ya, atau bisa juga satelit. Itu tergantung kalian mau menggunakan yang satelit atau ocean. Ini yang ocean. Biasanya saya selalu memakai yang ocean ya guys. Atau masih ada yang lainnya, bisa kalian coba mencocokkan yang lebih bagus itu yang dimana, yang Esri yang apa. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan kepadatan penduduk yang ada di Sumatera Barat dengan cara klik kanan, kita pilih open attribute table. Di sini kan belum ada tuh namanya kecamatannya, kepadatannya. Kita bisa menambahkannya dengan cara klik pensil yang ada di ujung atau tulisan ini ya guys, atau klik editing mode. Kita klik, terus kita pilih new field. Kita tulis di sini kepadatan. Di sini tipenya kalau kan kita mau nganuin kepadatannya. Jadi itu ke 1 2 3 integral. Terus tetap aja ini kalau misalnya itu nama bisa diganti ya guys dengan teks atau yang lainnya ini. Biasanya saya menggunakan integral 32 bit. Lalu pilih oke. Nah, udah terlihat kan? Nah, karena saya sudah mencari kepadatannya,
Caranya itu kita mencari di BPS kepadatan penduduk di Sumatera Barat itu di tahun 2025 itu berapa. Nah, karena saya sudah mencari, kita masukkan saja ya guys. Bentar. Nah, di sini kita akan memasukkan kepadatan ini ke dalam nol yang ada di kita baru tambahkan itu. Pertama di sini, oh ya, di sini kita perbesar aja agar terlihat semua. Yang lainnya diperkecil boleh. Karena kita mau melihat yang per kabupatennya ini, di kabupaten. Nah, cara ini kota Solok. Kota Solok itu berapa? 1380. Kita masukkan. Karena yang ada di BPS itu sudah dibulatkan, jadi kita masukkan saja. Di sini Kabupaten Solok. Padang Panjang. Ini kota ya. 25. Jangan sampai salah ya guys, masukinnya ya guys. Kota Padang. 5124. Sawalunto. Mana Sawalunto? 300. 16. 85. 1535. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu padatannya tinggi banget ya. 5209. Pasaman. Mana Pasaman? 83. Solok Selatan. Solok Selatan 60. Agam 255. Ijung 79. Paku Payakumbuh 993. Pasaman Barat 120. Tanah Datar 285. Dan yang terakhir pesisir selatan 89. Lalu udah kita masukkan. Kita ke ini lagi kembali. Karena kita udah masukkan, cara selanjutnya kita pindah dulu. Cara selanjutnya kita ketuk 2 kali. Lalu kita pilih label. Di sini labelnya kita ubah ke single label. Nah, di sini namanya saya ubah ke Times New Roman. Lalu fontnya itu kecilin aja ke 8. Di sini jangan lupa diganti filternya. Filternya itu per kabupaten ya. Lalu kita apply, kita oke. Nah,
Di sini sudah terlihat bahwa ini toh batasan-batasannya di mana. Kalau kalian ini terlalu besar, kalian bisa kecilin lagi fontnya. Bisa bisa corporatize ya. Di sini saya ingin kurangin lagi ke 7 aja kali ya. Terus pencet OK. Nah, lebih ngecil kan? Lalu selanjutnya kita akan memberi warna per kabupaten ini dengan cara ketuk 2 kali per kabupaten kota ini. Terus kita ke simbologi. Simbolnya itu kita ubah ke graduate. Lalu value-nya kita pilih ke padatan. Setelah itu kita classify. Lalu kita tergantung kalian mau ubah warnanya sesuka hati dengan cara color ramp. Itu pilih, terserah Anda mau pilih yang mana. Ini boleh. Kalau menurut Anda masih kurang menarik, bisa ubah sendiri ya. Di sini aku ya. Nah, terus kita di sini bisa menambahkan, karena di sini terlihat ya 16 sampai 84 itu masih sangat rendah. Jadi bisa langsung dihapus, bisa langsung kita tambahkan seperti ini. Ketuk 2 kali itu, lalu bisa tambahkan sangat rendah. Terus dari 84 ke 100 ke 121 itu tuh rendah ya Mas Yan. Lalu bawahnya itu sedang. Terus padat. Bawahnya lagi itu sangat padat. Setelah itu kita apply, terus kita OK. Nah, di sini terlihat bahwa yang merah itu tuh sangat rendah. Sangat rendah itu bakalan terlihat lebih besar dibanding yang sangat padat. Sangat padat ini terlihat kan sangat kecil sekali. Ini kalau kalian ingin mengubah warna-warnanya, ketuk 2 kali lagi. Kita ubah di color ramp ini. Bisa kalian ubah ke sentral seperti ini. Nih, seperti ini. Tapi menurut saya lebih yang bagus yang tadi ya. Ke red gray. Nah, sudah terlihat sangat cantik sekali. Kita lanjut, kita akan melanjutkan ke layout, yaitu dengan cara kita project, terus new print layout. Kita tulis di sini layout ya. Sebentar. Terus kita pencet OK. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita tambahin garis tepinya di pinggir-pinggirnya ya guys, dengan cara kita klik Add Save, terus Add Rectangle, terus kita buat. Kita tarik, kita sesuaikan menurut kalian udah pas.
Terus di sini biasanya saya ubah stylenya biar agak lebih kecil, agak tipis ke 1. Terus kita ulangin lagi, tanggal. Terus biasanya ini begini aja. Kita atur-atur dulu. Terus kita atur lagi ininya. Ke 1. Nah, setelah itu kita copy aja. Di sini Ctrl C, Ctrl V, terus kita kecilin di sini. Kita tempel di sini. Nah, terus habis itu kita tambahin petanya dengan cara add map, terus habis itu kita tarik petanya. Nah, terus kita atur di sini berapa ininya biar agak gede, itu coba ke 25 ya. Kalau mau kita atur kalau kita mau menggerakin petanya, kita klik yang move item content, terus kita ini. Oh, masih kegedean, coba kita ke 27. Nah, sekiranya segini aja ya guys. Setelah itu kita buat grid, kita ke bawahin, kita cari grid. Nah, di sini grid, habis itu pencet plus, grid 1, modi grid. Terus di sini kita CRS-nya kita ubah ke project, bisa ke project, bisa delve gitu. Kita biasanya saya pakai yang project. Setelah itu skalanya saya taruh 1 aja kali ya. Kita coba 1. Setelah itu line stylenya itu biasanya saya ubah ke warna biru biar lebih cakep. Terus habis itu kita ke bawahin ke frame style, kita ke interior and exterior. Terus di sini frame line-nya itu saya ubah ke warna biru juga. Nah, setelah itu kita ke draw koordinat, desimalnya itu kita ubah ke degree, menit, second, width itu. Terus habis itu karena ini yang masih banyak yang keluar-luar, terus kita atur dengan cara ini, baiknya itu kita atur ke vertikal, terus itu setelah itu kita ke fontnya ini aja udah nggak apa-apa. Debatnya apa sih? Kecilin aja. Ini apa?
ya. Udah, kita balik lagi. Oh ya, jangan lupa kita lock layer dan lock style per layer ini ya. Nah, setelah itu kita akan namai peta ini peta apa sih, gitu kan. Dan cara kita klik yang T ini, kita tarik ke sini, kita kasih nama peta kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Setelah itu fontnya kita ubah ke Times New Roman. Terus stylenya itu kita ubah ke bold. Size-nya itu biasanya saya menggunakan yang ke-14. Terus habis itu kita kembali, kita ke live ini kita ubah ke center, topnya itu kita ubah ke vertikal. Nah, kita atur aja, atasin aja apa. Nah, setelah itu kita akan membuat garisnya untuk memisahkan bawahnya, kan kita mau tambahin lagi. Kita dengan cara klik ini rectangle, terus kita tarik. Ini kita kecilin aja warna ininya. Nah, kan sudah. Terus kita akan menambah arah mata angin dan scale bar dengan cara kita pilih ke ini, add new arrow, terus kita klik, kita tarik lagi. Nah, karena biasanya saya menggunakan arah mata angin yang sering saya gunakan, kita pencet raster, terus ke ini arah mata angin untuk open. Itu kita akan menambahkan scale bar-nya. Kita klik scale bar, terus kita tarik lagi. Terus di sini biasanya saya menambahkan itu 4 segmennya itu. Terus di sini saya ubah ke 20 aja. Height-nya itu biasanya 1,5. Tuh, begini dulu. Atur aja. Kita atur-atur aja fontnya itu. Saya ingin ubah ke Times New Roman aja. Itu tergantung kalian mau pakai apa ya guys, fontnya. Udah, kita atur aja. Nah, setelah itu kita akan menambah tulisan skalanya dengan cara klik T itu, kita tulis skala 1:2 juta ya. Fontnya kita ubah ke Times New Roman lagi, terus bold ini yang ke 12.
kita taruh di atas ini. Nah, garisnya kita copy aja dari atas. Copy-nya itu Ctrl C terus Ctrl V ya. Terus kita taruh di bawah. Nah, ini saya akan memberi batas arah mata angin dan scale bar dengan cara seperti tadi, save, terus rectangle, terus kita tarik dari atas. Nah, terus kita stylenya kita ubah, simple fill, terus ini satu aja. Nah, seperti ini. Terus setelah itu kita rapiin dulu, bisa ke sana aja ya. Terus setelah itu kita akan menambahkan proyeksi, sistem, datum, dan size. Nah, cara kita tambahin itu T, kita tarik. Kita tulis proyeksi. Bentar ya. Sistemnya itu grid, geografis, terus datumnya itu WGS 1984, terus bawahnya itu zonanya, kan tadi saya sudah bilang kalau zona di Sumatera Barat itu di angka 47S. Setelah itu fontnya kita ubah ke Times New Roman, terus size-nya 9 aja. Kita atur. Nah, terus garis tepinya itu kita copy lagi aja. Nanti ada copy. Nah, setelah itu kita akan menambahkan legenda dengan cara kita ini add legenda, terus kita tarik. Nah, jangan panik kalau ini banyak, terus kita auto update, terus kita hapusin satu-satu ini, kita ini
seterusnya. Terus tuh kita akan ganti nama di sininya menjadi kepadatan penduduk jiwa terus kita bisa ubah fontnya. Kita ke bawah bagian font. Di sini item fontnya itu kita bisa ubah. Kita ganti Times New Roman. Fontnya itu 10 aja ya. Terus dari situ ke bagian subgroup. Ganti Times New Roman juga. Ini ya 12 ya ada. Terus setelah itu kita ke simbol. Di bagian simbol, di simbol width itu biasanya saya gunakan 10. Terus simbol itu 2. Nah, di spasi saya ubah nanti space coba kita nih space-nya 1, ya. Ini 3. Udah, setelah itu ini apa? Kita lihat ke bawah dulu. Siapa tahu ada yang terlupakan. Udah. Terus kita ke atas. Udah. Ya udah. Ini setelah itu kita tambahin nama legenda ya. Kita tarik, kita tulis legenda. Fontnya Roman. Default 12. Bentar dulu ya guys, ternyata kita berhenti dulu karena azan. Oke, kembali lagi. Kita legendanya kita atur ke atas, kita taruh di atas, terus kita rapihkan aja. Setelah itu kita copy garisnya lagi, kita taruh di bawah. Nah, setelah itu kita akan menambahkan insert peta. Kita pencet ini add map, lalu kita tarik. Nah, ini masih peta yang awalnya. Jangan lupa kita lock layer dan lock style for layer. Nah, sebelum itu kita akan kasih nama dulu. Di sini kita bisa memberi nama insert peta Indonesia atau peta Indonesia, tapi saya menulis peta Indonesia saja. Fontnya kita ubah ke Times New Roman. Terus di bold 11. Kita taruh di atas.
Itu dulu. Nah, setelah itu kayaknya peta Indonesia enggak dah. Udah. Setelah itu kita kembali ke peta yang awal. Kita copy peta yang awal dengan cara di kanan, terus kita duplikat layer. Nah, setelah kita copy, yang kita copy itu di checklist dan yang aslinya itu kita unchecklist. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita ke properties. Setelah itu di label itu single label itu kita ubah jadi no label. Simbologi itu kita ubah ke single simbol. Terus kita ubah jadi merah. Fillnya merah. Simple fillnya juga merah. Terus kita oke. Simple fillnya terus di bagian stroke klik simple fillnya, lalu stroke style ke no line, terus abis itu kita apply, kita oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita kembali lagi ke peta awal, ke layout. Nah, jadi coba, saya tadi lupa kita kunci, lupa nggak? Nanti coba kita atur lagi. Nah, nih. Ternyata yang kedua itu, yang peta insert itu ternyata tidak usah di lock layer. Terus habis itu kita ubah di sini, kita biar kelihatan peta Indonesianya. Semua per provinsinya kita atur ininya, coba ya. Coba ke terlalu besar. Ke 70. Ke 60 ke 60 coba. Oh, bisa banget. Ke 70. Kita atur-atur aja dulu ya, guys. Ini 5. Kita atur sebentar ya. Ternyata masih kegedean, coba ke 70 atau ke kita lihat lagi 68 coba. Nah, menurut saya sudah pas. Setelah itu kita akan memberi nama di sini dengan cara kita
add save, terus ini add rectangle, kita buat kotak kecil aja. Terus kita ubah warnanya, stylenya itu kita ubah ke merah seperti ini. Atau di sini simple fill-nya ini. Ubah jadi merah, ini juga ganti merah. Nah, setelah itu kita pasin sisinya, kita beri nama lagi, kita pilih T, kita kasih nama Provinsi Sumatera Barat. Kita atur fontnya ke Times New Roman. Terus 10 aja. Kita tarik. Kita ketengahin ya guys. Nah, seperti ini. Terus kita kasih pembatasnya lagi, copy lagi dari atas. Setelah itu kita kasih sumber, kita pilih lagi, terus di sini kita tulis sumber 1, karena kita dapat SHP-nya dari Inna Geoportal, kita tulis Inna Geoportal. Yang kedua, kita mendapatkan SHP Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, kita kan tadi dapat data kepadatannya dari BPS. Jadi kita tulis di caps lock aja ya. Nah, setelah itu fontnya kita ubah Times New Roman. Lalu ya, Times New Roman. Terus fontnya biar 10 aja. Kita atur. Nah, setelah itu kita copy lagi batas ininya. Kita copy aja. Setelah itu kita akan memberi logo universitas. Saya dari Universitas Lampung, saya akan menambahkan logo Universitas Lampung. Setelah itu saya juga akan menambahkan logo Provinsi Sumatera Barat. Di sini kita klik Add Picture, terus kita tarik di sini. Nah, kita ambil kalau kita dapat fotonya itu di galeri atau gimana, kita pilih raster ya. Terus kita pilih ke titik 3. Habis itu kita cari logo Universitas Lampung. Kita masukin logonya.
Ini kayaknya color banget ya. Kita gedein dulu lah petanya ya guys, biar kok kecil banget dilihat. Sebentar ya, atur-atur biar bagus. Nah, terus kita akan memberi nama dulu. Kita ambil T, kasih nama. Di sini disusun oleh atau dibuat oleh Vanessa Yulika Cahyani. NPM-nya 2413034022. Terus dari pendidikan geografi (2024). Terus Universitas Lampung. Nah, fontnya kita ubah ke Times New Roman. Terus kita bold. Nah, kita perbesar. Kita tambahin logo Sumatera Barat. Kita kejar, kita buat kotak lagi di sini. Raster, titik 3. Terus Sumatera Barat. Terus kita masuk, kita besar. Nah, sudah semua. Setelah itu kita akan save peta yang telah kita buat dengan cara kita ke layout, terus kita save project dulu, terus kita save, kita layout lagi, kita pilih ke export as image, terus kita klik. Terus udah banyak contohnya ya di sini guys. Kita tulis peta sumber aja ya. Terus kita save. Tunggu sebentar. Nah, sudah tertulis export layout. Ini udah kesimpan ya guys. Terima kasih yang telah menonton tutorial dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan yang telah atau kekeliruan yang telah saya perbuat. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.